Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun, saya dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi C semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat kemarin, tapi tentang materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat kelas 12 semester ganjil, di mana pewarisan sifat ini KD dari 3.5 dan 4.5. Ini ada identitas mata pelajaran seperti yang di samping. Sekolahnya yaitu jenjangnya SMA, kemudian mata pelajarannya biologi, kelas atau semesternya 12 semester ganjil, kemudian materi pokoknya yaitu pewarisan sifat. Nah, langsung saja ya ke materinya, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, di sini apakah ada kemiripan pada gambar tersebut? Coba diperhatikan ya. Nah, di sini sekilas semuanya mirip karena ada hubungan darah atau pewarisan dari sifat ya. Kemudian materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat merupakan kromosom yang di dalamnya itu terdapat gen. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu definisi dari kromosom. Jadi, kromosom ini merupakan benang-benang halus yang terdapat dalam inti sel yang mudah menyerap zat warna tertentu yang dapat menentukan pewarisan sifat. Nah, kemudian apa itu gen? Gen merupakan substansi kimia berupa senyawa asam nukleat yang terdapat dalam kromosom yang dapat menentukan pewarisan sifat. Nah, di sini gen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada DNA dan yang kedua ada RNA. Nah, di sini ada seorang bapak yang bernama Gregor Johann Mendel, yaitu bapak genetika modern. Nah, beliau ini mengatakan bahwa penurunan sifat dari induk ke anaknya itu mengikuti suatu pola tertentu. Kemudian Bapak Gregor Johann Mendel ini melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan kacang ercis. Nah, apakah kalian tahu kenapa Bapak ini menggunakan tanaman kacang ercis atau dengan nama latin Pisum sativum? Jadi tanaman kacang ercis ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mudah melakukan penyerbukan silang, kemudian mudah didapat, mudah dibudidaya, cepat berbuah atau berumur pendek, dapat terjadi penyerbukan sendiri dan memiliki sifat beda. Kemudian ada hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ini ada dua, yaitu hukum segregasi dan hukum asortasi. Nah, jadi hukum segregasi ini merupakan pasangan alel pada induk yang akan memisah sehingga setiap gametnya itu hanya membawa satu gen dari induknya yang akan diwariskan ke anaknya. Kemudian yang kedua yaitu ada hukum asortasi, di mana gen dari kedua induk ini akan mengelompokkan sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induknya. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dalam persilangan. Nah, yang pertama yaitu ada dominan. Jadi dominan ini merupakan sifat induk yang menutupi sifat yang lainnya. Kemudian ada resesif, yaitu sifat yang tidak muncul atau ditutupi oleh sifat yang dominan. Kemudian ada parental atau dilambangkan sebagai P ya. Jadi di sini induknya ini akan dilakukan proses persilangan. Kemudian ada filial dengan lambang F, yaitu keturunan atau individu dari hasil persilangan. Kemudian ada genotip, yaitu sifat yang tak nampak. Jadi dituliskan dalam simbolnya itu huruf berpasangan, misalnya M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kemudian ada fenotip, di mana fenotip ini sifat yang tampak dari luar, yaitu misalnya merah, kemudian rambut lurus, kisut, bulat gitu ya. Kemudian ada homozigot, di mana homozigot ini merupakan pasangan alel yang sama, misalnya dominan ya, M besar sama-sama M besar kan. Kemudian atau resesif M kecil dan M kecil. Dan ada heterozigot, di mana pasangan gen ini dengan alel yang tidak sama, yaitu A besar dengan A kecil, B besar B kecil, K besar K kecil, dan sebagainya ya. Dan selanjutnya yaitu ada persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persilangan dominan, di mana bunga berwarna merah atau M besar seperti gambar ini ya di slide ini, kemudian disilangkan dengan bunga berwarna
putih atau M kecil, kemudian jika keturunan pertama atau F1-nya 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip dari F2. Nah, di sini di bawahnya itu ada hasil persilangannya ya, di mana P1 M besar atau bunga berwarna merah ini disilangkan dengan M kecil yang merupakan bunga berwarna putih. Kemudian genotip P1-nya yaitu M besar dan yang putihnya itu M kecil. Nah, kemudian F1-nya disilangkan tuh jadinya M besar dan M kecil yaitu bunga warna merah. Kemudian P2-nya yaitu M besar M kecil dikalikan atau disilangkan dengan M besar M kecil, sama ya. Kemudian gamet P2-nya M besar dan M kecil sama-sama ya. Kemudian F2-nya yaitu kita buat seperti tabel di bawah tersebut. Jadi M besar M kecil seperti dituliskan ya. Jadi hasilnya yaitu M besar M kecil dan M kecil. Jadi merah berbanding putih yaitu 3 berbanding 1. Dan ada persilangan intermediate atau semi dominan. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal, yaitu ketika bunga berwarna merah M besar kemudian disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil. Jika keturunan pertama yaitu F1 100% berwarna merah muda, maka tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya ya. Jadi di situ ada di bawahnya ada gambar ya. Jadi merah itu disiram, P1-nya yaitu merah, M besar disilangkan dengan putih M kecil, kemudian diturunkan G1-nya disilangkan. Jadi F1-nya itu merupakan M besar M kecil yaitu merah muda 100%. Hasil F1-nya dikalikan atau disilangkan dengan F1 lagi. Jadi hasilnya yaitu merah muda M besar M kecil disilangkan dengan merah muda, hasilnya ada di tabel. Hasil akhirnya yaitu M besar berbanding M besar M kecil dan berbanding M kecil. Jadi merah muda, putih itu perbandingannya yaitu 1, 2, dan 1. Selanjutnya yaitu ada persilangan dihibrid. Jadi persilangan dihibrid ini adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Jadi misalnya persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat warna hijau disilangkan dengan tanaman ercis berbiji kisut. Nah, bagaimana penjelasannya atau contoh soalnya? Mari kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, di video ini kita akan bahas tentang persilangan dua sifat beda atau yang disebut dengan dihibrid ya. Tetapi sebetulnya ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal dihibrid. Nah, ini adalah cara yang pertama. Dan biasanya cara yang pertama ini biasa dilakukan di sekolah masing-masing ya. Oke. Misalkan pada contoh persilangan buah mangga ya, parentalnya adalah B besar M besar untuk buah besar rasa manis disilangkan dengan B kecil M kecil untuk buah kecil rasanya asam. Nah, berarti langsung saja kita akan hasilkan F1 yaitu B besar B kecil M kecil untuk genotipnya. Berarti fenotipnya karena ada B besar berarti ukurannya besar dan rasanya manis karena ada M besar. Dan keduanya bersifat heterozigot. Nah, jika ditanyakan F2 atau keturunan kedua, berarti B besar B kecil M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M kecil atau sesamanya. Nah, berarti di sini tinggal dikalikan terlebih dahulu. B besar kali M besar, B besar kali M kecil, B kecil kali M besar, B kecil kali M kecil untuk menghasilkan gamet. Karena yang disilangkannya dengan sesamanya, berarti gamet yang dihasilkannya juga sama, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk papan catur sebagai berikut. Perhatikan juga warna yang terdapat pada tabel tersebut ya. Dari tabel tersebut berarti
kita bisa menghasilkan rasio genotip yang terdiri dari B besar M besar M besar, B besar M besar M kecil, B besar B kecil M kecil M kecil, B besar M kecil M besar M kecil, B besar M kecil M kecil, B besar M kecil M kecil, B kecil M besar, B kecil M besar M kecil, dan B kecil M kecil dengan rasio perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 dan berbanding 1. Itu untuk rasio genotipnya. Sedangkan untuk rasio fenotipnya berarti tinggal diterjemahkan saja. Ada buah yang besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam dengan perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Atau kalau dijumlahkan semuanya ada 16 buah. Nah, jika yang ditanyakannya dalam bentuk persen, berarti sama seperti persilangan pada monohibrid. Misalkan berapa persen buah yang besar dan manis, berarti ada 9 dari 16, tinggal dikalikan 100 ya. Dan ini hasilnya. Begitupun yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan dihibrid. Dan ini adalah video pertama cara penyelesaian dua sifat beda atau dihibrid. Video pembelajarannya telah selesai ya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.